Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susiardianti Sabana Putri dengan NIM 210301248. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan membahas tentang analisis pasar online untuk e-commerce lanjutan. Kita akan membahas ada 4 subbab. Yang pertama, model bisnis untuk e-commerce. Yang kedua, model pendapatan. Yang ketiga, model pendapatan penerbit dan perantara online, dan yang keempat fokus pada perusahaan startup. Apa sih yang dimaksud model bisnis untuk e-commerce lanjutan? Nah, kita akan membahas itu. Jadi, model bisnis untuk e-commerce yaitu suatu marketplace yang digunakan untuk penyempurnaan atau penambahan model bisnis dengan memberikan suatu pelayanan bagi konsumen secara online. Contohnya seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan lain-lain. Ada 3 perspektif yang dapat kita lihat. Yang pertama, perspektif posisi pasar, yaitu suatu perusahaan mendesain produk yang berbeda dari perusahaan lain. Artinya, perusahaan tersebut mempunyai ciri khas bagi para konsumen untuk membedakan produk satu dan produk yang lainnya. Dan yang kedua, perspektif modal pendapatan. Kita dapat mendapatkan pendapatan melalui penjualan secara langsung, melalui web, dan penjualan berbasis komisi melalui Yahoo. Yang ketiga, pengaturan komersial, yaitu penetapan harga penjualan. Yang dimaksud yaitu perusahaan telah menetapkan harga jual sudah sejak awal. Apa sih yang kalian ketahui tentang model pendapatan? Model pendapatan adalah menjelaskan berbagai teknik untuk menghasilkan pendapatan. Untuk perusahaan yang sudah ada, biasanya menggunakan penjualan berupa produk atau layanan. Baik, terima kasih Mbak Susi. Saya akan melanjutkan materi terkait model pendapatan penerbit dan perantara online. Model pendapatan penerbit dan perantara online merupakan suatu bisnis yang dilakukan dengan menghasilkan pendapatan secara online berdasarkan iklan dan biaya yang sudah dikeluarkan untuk penggunaan layanan online. Model pendapatan sendiri memiliki banyak jenis, salah satunya adalah iklan situs dan iklan per klik. Iklan situs biasanya itu biaya per 1000. Yang dimaksud itu seperti metode tradisional di mana pemilik situs membebankan biaya untuk iklan. Pemilik situs menagih pengiklanan dengan harga yang kartu tarif. Misalnya per iklan itu 500.000. Sesuai dengan berapa kali iklan itu ditayangkan kepada pengunjung situs. Untuk iklan per klik, maksudnya itu pengiklanan yang dikenakan biaya, tidak hanya untuk berapa kali mereka ditampilkan, tetapi menurut berapa kali mereka diklik. Jadi biasanya itu iklan teks yang akan ditayangkan di mesin Google, contohnya kayak kalian mencari jawaban-jawaban, mencari referensi yang ada di Google yang kalian tinggal klik lah, itu termasuk iklan seperti itu. Itu kan biasanya kalau kalian cari referensi itu kan muncul kayak iklan-iklan, nah seperti itu. Yang kedua ada konten dengan biaya pertayangan. Jadi setiap tayang itu dikenakan biaya, berapa kali tayang, satu kali tayang 500.000, 2 kali tayang 1 juta, seperti itu. Yang kedua, saya akan menjelaskan terkait faktor-faktor yang dapat dimodelkan dalam sprint set. Yang pertama ada jumlah dan ukuran unit iklan, merupakan keseimbangan yang rumit antara jumlah iklan di setiap bagian atau halaman situs. Terlalu banyak unit iklan bisa memberikan pengalaman buruk bagi pengguna situs, karena mereka yang seperti contohnya seperti ini. Kalian mencari referensi di suatu Google, atau kalian melihat YouTube, kalian melihat vlog konten selebgram, terus kalian itu di tengah-tengah itu terdapat iklan.
per 5 menit ada iklan, per 5 menit ada iklan. Jadi pasti kalian merasa terganggu, merasa risih, merasa kesal gitu kan. Soalnya selalu berhenti-berhenti, udah seru-serunya nonton tapi dihentikan karena ada iklan. Nah, itu bisa menjadi pengalaman buruk bagi pengguna situs. Tapi terlalu sedikit iklan juga akan mengurangi pendapatan yang memiliki konten tersebut. Yang kedua ada kapasitas untuk menjual iklan. Itu contohnya seperti presentasi inventaris iklan yang dijual di setiap kategori. Misalnya untuk mendapatkan tampilan iklan itu tidak semua dijual ya, kayak aslinya 100% itu dijual hanya 40% inventaris yang dapat dijual tersebut. Nah, inilah kenapa biasanya kita melihat tulisan iklan internal atau iklan milik sendiri, iklan mereka sendiri. Nah, maksudnya itu tanda bahwa mereka tidak dapat menjual semua ruangan iklan mereka. Manfaat menggunakan program penayangan Google AdSense adalah semua inventaris biasanya digunakan. Google AdSense itu Google yang untuk membatasi berapa banyak iklan yang akan diperjualkan ruangannya. Yang ketiga ada tingkat biaya, merupakan persaingan pasar atau permintaan ruang iklan untuk opsi periklanan atau biasanya disebut biaya berkinerja atau BPK. BPK tersebut juga bergantung pada respon customer. Contohnya kasus pertama, jadi pemilik situs hanya menerima pendapatan saat iklan diklik. Ketika iklan tersebut diklik, maka mereka memiliki pendapatan. Sedangkan untuk kasus yang kedua itu pemilik hanya menerima pendapatan saat iklan diklik dan produk dibeli di situs perdagangan tersebut. Jadi kesimpulan yang kasus pertama itu hanya mendapatkan pendapatan saat iklan tersebut diklik. Tapi yang kasus kedua saat diklik dan ketika kita mengklik iklan tersebut terus kita tertarik, kita ingin membelinya, iklan di dalam iklan tersebut, produk yang di dalam iklan tersebut. Nah, itu bisa juga mendapatkan pendapatan. Yang keempat ada volume lalu lintas. Suatu iklan yang banyak dikunjungi orang-orang yang dimaksud pengunjung sama dengan lebih banyak peluang untuk menghasilkan pendapatan dengan melayani lebih banyak halaman iklan. Yang kelima ada keterlibatan pengunjung, merupakan suatu iklan yang sering dikunjungi di situs atau disebut dengan kelengketannya. Seperti kalau kalian melihat vlog, kalian suka, kalian tiap hari lihat FTV, lihat gini vlognya artis. Nah, atau enggak kalian lagi searching referensi di Google seperti itu, maka semakin banyak tampilan halaman yang selalu kalian kunjungi, maka selalu nampilkan di beranda halaman utama YouTube atau Google Anda. Nah, itu bisa disebut dengan pelanggan setia situs. Lagi-lagi akan memberikan lebih banyak peluang untuk pendapatan iklan tersebut. Baik, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan rekan saya, Mbak Alicia. Dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Alicia Rahmi Maharani dengan NIM 21030126. Selanjutnya yaitu fokus pada perusahaan startup online. Dibagi menjadi dua. Yang pertama, menilai bisnis online. Dengan adanya bisnis online, akan ada sejumlah pendekatan yang dapat digunakan untuk menilai keberhasilan dan keberlanjutan perusahaan. Karena telah dikemukakan bahwa perusahaan.com telah dinilai terlalu tinggi oleh investor yang ingin mendapatkan pengembalian cepat dari investasi mereka. Yang kedua yaitu menilai startup online. Menurut Desmet DKK, pada tahun 2000 menerapkan teknik arus kas diskon tradisional untuk menilai potensi nilai startup atau .com internet. Mereka menunjukkan bahwa teknik tradisional tidak bekerja dengan baik ketika profitabilitas negatif. Namun, pendapatan tumbuh dengan cepat. Maka, faktor penting untuk mempertimbangkan keberhasilan masa depan suatu perusahaan yaitu
biaya untuk memperoleh pelanggan. Yang kedua, margin kontribusi per pelanggan. Yang ketiga, pendapatan tahunan rata-rata per tahun dari pelanggan dan pendapatan lain seperti iklan banner dan pendapatan afiliasi. Yang keempat, jumlah pelanggan, dan yang terakhir yaitu tingkat churn pelanggan. Jadi, permodalan menggunakan variabel yang saya jelaskan tadi menunjukkan bahwa untuk perusahaan dengan pendapatan per pelanggan, margin kontribusi, dan biaya iklan yang sama, tingkat churnlah yang akan mengatur kesuksesan jangka panjang pada perusahaan. 6 kriteria untuk menilai perusahaan. Yang pertama yaitu konsep. Konsep di sini menggambarkan kekuatan model bisnis yang mencakup potensi untuk menghasilkan pendapatan superior atau nilai pelanggan, dan yang terakhir yaitu keunggulan penggerak pertama. Namun, di tahap yang terakhir ini kurang mudah dicapai saat ini. Yang kedua yaitu inovasi. Ketika sebuah perusahaan memperkenalkan produk, layanan, atau proses baru yang dapat membawa perubahan positif bagi keberlangsungannya, karena sejauh mana model bisnis hanya meniru model dunia nyata atau online yang ada. Yang ketiga yaitu eksekusi. Biasanya model bisnis yang baik tentu saja tidak menjamin kesuksesan. Jika ada masalah dengan aspek implementasi ide, maka startup akan gagal, dan aspek eksekusi terlihat gagal dikarenakan yang pertama, promosi tidak cukup menarik. Yang kedua, performa atau tidak dapat memberikan akses cepat atau keterlambatan pembuatan fitur web. Dan yang terakhir yaitu pemenuhan. Pemenuhan di sini yaitu situs itu sendiri mungkin efektif, tetapi layanan pelanggan dan akibatnya merek akan terpengaruh secara negatif jika produk tidak segera dikirim. Yang keempat yaitu lalu lintas. Kriteria ini diukur dari sejumlah pengunjung, karena semakin banyak yang mereka kunjungi, semakin banyak sejumlah transaksi yang mereka lakukan untuk mengontrol pendapatan iklan online. Yang kelima yaitu pembiayaan. Pembiayaan di sini menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menarik model ventura atau pendanaan lain untuk membantu melaksanakan ide baru. Yang keenam yaitu profil. Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan publisitas yang menguntungkan untuk menciptakan kesadaran di dalam target pasar. Baik, saya akan membacakan kesimpulan dari materi terkait analisis pasar e-commerce. Model bisnis adalah ringkasan tentang bagaimana perusahaan akan menghasilkan pendapatan dengan mengidentifikasi penawaran produk, layanan bernilai tambah, sumber pendapatan, dan target pelanggan. Manfaat berbagai model bisnis tersedia melalui internet adalah penting bagi perusahaan yang sudah maupun yang sudah lama berdiri maupun yang baru berdiri. Model bisnis online yang jelas sangat penting agar bisnis online pemula baru bisa sukses. Model pendapatan sebagai besar didasarkan pada pendapatan dari penjual produk atau layanan. Mungkin untuk menjual langsung dari produsen atau pemasok layanan atau memulai perantara yang akan memotong harga jual. Baik, sekian presentasi dari kelompok 4, sesi 1 kurang lebihnya. Kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.